Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru dan dosen dan seluruh siswa atau pelajar di tanah air Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran, bahwa ketika nantinya sudah menjadi presiden dan wakil presiden, ada program unggulan atau program unik yang akan berdampak positif kepada para guru dan dosen dan juga para siswa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA sederajat termasuk SMK. Disampaikan bahwa program Prabowo Gibran makan siang, kemudian susu gratis buat siswa, gaji guru dan dosen naik. Nah, Bapak Ibu, ini menarik untuk kita ketahui ya. Semoga saja ini nantinya menjadi satu realita ketika Prabowo Gibran sudah menjadi presiden dan wakil presiden di waktu yang tidak terlalu lama lagi akan dilantik. Untuk seterusnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama kabar gembira dari Prabowo Gibran untuk para guru dan dosen juga bagi seluruh siswa. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jakarta, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran. Apa saja program pendidikan yang diusung paslon Cawapres nomor urut 2 ini? Mari kita ikuti informasi berikut Bapak Ibu. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri debat Capres pada Minggu 4 Februari 2024 dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan, post-COVID, society, dan ketenaga kerjaan berikut program pendidikan Prabowo Gibran yang telah disampaikan pada waktu tersebut. Nah, mari kita ikuti Bapak Ibu kira-kira apa saja program menarik dari apa yang disampaikan oleh pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran pada waktu itu. Nah, ini sedang heboh ini Bapak Ibu ya, karena memang ini ngotot ya Pak Prabowo dan Gibran untuk menerapkan hal ini ketika sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Program pendidikan Prabowo Gibran, yang pertama, makan siang dan susu gratis, bantuan gizi anak balita dan ibu hamil. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini program ini ditargetkan pada lebih dari 80 juta penerima manfaat dan penerapan 100% pada 2029. Bantuan gizi anak balita dan ibu hamil plus makan siang dan susu gratis ini diharapkan menangani stunting atau tenkes dan memastikan kualitas SDM serta kualitas hidup yang baik. Program yang kedua yaitu pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, perbaikan sekolah. Nah, dalam program ini juga sekolah unggulan dibangun tanpa asrama, terintegrasi dari SD sampai SMA. Prabowo dan Gibran juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak. Ini salah satu program Bapak Ibu ya, yang sangat menyentuh dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu KIP dan kartu pekerja berlanjut, beasiswa S1 dan S3. Nah, sebagaimana program Indonesia Pintar lewat kartu Indonesia Pintar atau KIP ya, kemudian kartu prakerja diantaranya dijanjikan terus berlangsung dalam rangka melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. Program ini diharapkan menghilangkan kemiskinan absolut, pemberian perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5% dan indeks pembangunan manusia di atas 80. Jadi mengenai program ketiga ini Bapak Ibu, Prabowo Gibran juga menjanjikan beasiswa bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan studi S1 hingga S3. Itu cukup luar biasa Bapak Ibu. Itu yang akan ada hubungannya langsung kepada seluruh masyarakat, demikian dengan para pendidik, dalam arti para guru dan dosen,
demikian dengan para pelajar dan mahasiswa. Ini untuk bidang pendidikan. Yang keempat, ini juga sangat menyentuh ya para ASN, demikian juga dengan para dosen, yaitu gaji ASN guru dan dosen naik. Juga ini adalah bentuk perhatian Prabowo Gibran untuk para guru ASN dan para dosen. Tentu ini mengingat bahwa para guru dan dosen adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang patut diapresiasi dalam bentuk kesejahteraan. Gaji aparatur sipil negara dalam hal ini ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan atau nakes, dan penyuluh, beserta anggota TNI Polri dan para pejabat negara dijanjikan naik oleh Prabowo Gibran. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi atau UMP. Rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Keduanya juga menjanjikan pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu ya, untuk kalangan guru swasta ya. Pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta, PAUD, madrasah dan yayasan ya, yang mana kenaikan gaji ini diharapkan membuat pelayanan publik yang baik dapat terlaksana. Kebijakan rekrutmen sendiri dijanjikan mengarah pada sistem berbasis meritokrasi ya. Jadi dengan demikian ya, dari program Prabowo Gibran seperti ini di sekolah swasta, di madrasah dan yayasan, ini artinya bahwa tidak membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta ya. Ini patut kita apresiasi Bapak Ibu ya. Selamat untuk Pak Prabowo Gibran yang membuat program ini khusus untuk dunia pendidikan, terutama di swasta. Yang kelima, penguatan pendidikan, sains dan teknologi dan digitalisasi. Jadi pemajuan kualitas pendidikan untuk memajukan bangsa. Masuk 17 program prioritas Prabowo Gibran, maka program ini dilakukan lewat pengembangan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan penyediaan pendidikan. Program ini juga meliputi penyediaan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren untuk mencetak santri unggul, daya abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat atau SDM. Jadi dari riset dan inovasi dijanjikan akan diupayakan mencapai 1,5 hingga 2% dari pendapatan domestik bruto atau PDB dalam 5 tahun. Langkah ini diharap melahirkan inovasi. Yang keenam, yaitu pendidikan bagi pekerja dan komunitas seni. Paslon ini juga menjanjikan perluasan program pendidikan formal, ya, non formal, beserta pendampingan kepada pekerja dan komunitas seni terkait kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif. Harapannya, seniman dapat berjiwa kewirausahaan. Ini cukup luar biasa Bapak ya. Jadi pada proker, dalam arti pada program kerja Asta Cita 4, ya, Prabowo Gibran juga menjanjikan revitalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif. Kualitas tenaga kerja diharap meningkat, produktif, dan berdaya saing. Yang ketujuh itu perpustakaan digital dan bacaan wajib. Ya, ini juga diprogramkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Jadi program pembangunan sistem perpustakaan digital ini dan taman-taman diskusi diusung paslon capres-cawapres ini, yang mana keduanya juga akan mengharuskan bacaan wajib IPA, ya, sejarah, sastra, budaya, dan filsafat. Harapannya literasi dan literasi digital masyarakat meningkat dan budaya digital terbangun. Yang kedelapan yaitu akses kuliah dan kebijakan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa banyak para pelajar tamat SMA SMK tetapi tidak bisa melanjut ke perguruan tinggi. Maka Prabowo Gibran menjanjikan peningkatan daya tampung perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan tinggi, yang mana keduanya ini juga menjanjikan standarisasi kualitas pendidikan tinggi. Ya, semoga saja anak Indonesia dengan hal ini menjadi lebih berkualitas. Kesembilan yaitu pembangunan sistem pendidikan nasional.
dalam hal membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter lewat program pengembangan budi pekerti. Sejak dini juga turut diusung paslon ini. Jadi Sisdiknas direncanakan mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa, ya, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, disiplin, tertib, mandiri, dan bermanfaat. Jadi Sisdiknas diharapkan menghasilkan individu yang kreatif, berkualitas global, dan inovatif. Nah, ini 9 program unggulan ya Prabowo Gibran ketika sudah menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang sangat menyentuh dunia pendidikan, demikian dengan masyarakat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.